Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan sahabat-sahabat semua pecinta Al-Quran yang senantiasa dirahmati oleh Allah, Allahumma amin. Wabil khusus kepada sahabat-sahabat semua, para pecinta seni tilawatil Quran yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya pada kesempatan kali ini saya hadir kembali, ingin sedikit sharing dan memberikan tips dan tutorial atas pengalaman saya yang berkecimpung di dalam seni tilawatil Quran. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa lebih maju di dalam proses pembelajaran seni tilawatil Quran. Karena belajar tidak pernah ada kata berhenti dan tidak ada kata untuk terus berproses, sehingga selalu meningkatkan kualitas kita dan selalu belajar dari para senior-senior kita agar kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba tips dan trik bagaimana agar suara kita ini terjaga, ya kan, kejernihannya terjaga. Saya mencoba untuk mengulas kembali apa dan bagaimana cara agar suara kita ini, tentunya bagi para qori dan qoriah ini, agar tetap terjaga kejernihannya. Karena suara ini memang sangat sensitif dengan faktor vitalitas, faktor makanan, minuman memang sangat berpengaruh sekali terhadap konsistensi daripada suara. Maka qori dan qoriah memang harus menjaga kualitas suaranya agar tetap terjaga dan istiqomah, sehingga ketika melantunkan ayat suci Al-Quran dalam seni tilawatil Quran bisa tampil prima dan maksimal. Tentunya semua itu harus dijaga, kemudian dilatih secara kontinu. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba sharing tips, trik, resep bagaimana sih agar suara kita itu terjaga, yaitu kejernihannya. Karena faktor makanan, faktor macam-macam bisa berpengaruh terhadap kualitas suara seorang qori ataupun qori. Saya ingin mencoba mengulas apa yang dinasihatkan oleh guru-guru saya, ustadz-ustadz saya dulu ketika belajar di awal-awal seni tilawatil Quran. Ada beberapa tips dan cara untuk menjaga kejernihan suara. Salah satunya adalah yang sering didengar oleh para qori dan qoriah, yaitu dengan metode gurah. Metode gurah ini memang metode yang sangat populer untuk menjernihkan, membuang lendir-lendir yang ada di dalam tubuh kita, terutama di tenggorokan, yang ada di sekitar kita suara, atau yang ada di hidung kita. Pokoknya lendir-lendir yang menghambat kejernihan suara. Metode gurah ini ada beberapa cara yang mungkin banyak dilakukan oleh para qori dan qoriah, yang biasanya dilakukan oleh para penggurah yang memang sudah terbiasa. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips gurah atau menjaga suara, kejernihan suara, untuk menghilangkan lendir-lendir kita secara alamiah dan bisa dilakukan setiap hari. Yaitu apa? Dengan cara menggunakan air putih. Ini air putih juga punya banyak manfaat. Mungkin secara kesehatan kita dianjurkan untuk sering-sering meminum air putih agar tubuh kita terjaga. Dan ternyata air putih ini bisa memberikan manfaat bagi kualitas suara kita.
Caranya adalah seperti apa yang disampaikan oleh guru-guru saya, qori dan qoriah yang senior yang sudah saya berguru pada mereka, mereka memberikan tips yang sederhana tapi kemungkinan semoga saja bisa bermanfaat bagi kita semua dan sahabat-sahabat semua yang menginginkan suaranya tetap stabil, konsisten, dikala harus tampil ya untuk terutama ketika mendapatkan undangan di hadapan publik. Ya kan? Maka ini ada tips sederhana dan tidak harus gurah. Kalau gurah itu memang dianjurkan tidak setiap hari, bahkan mungkin 2 bulan sebulan sekali, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Sedangkan tips ini memakai air putih itu bisa dilakukan setiap hari. Caranya adalah kita masukkan air putih ke dalam botol minuman dan air putih yang sudah masak, kemudian kita embunkan di luar ruangan sehingga terkena embun di pagi hari. Dari mulai jam malam ya, jam 9 malam boleh, kemudian sampai subuh. Ketika menjelang subuh, Anda ambil air minum yang sudah Anda embunkan di luar ruangan yang bisa terkena oleh embun pagi hari, ya kan? Anda tutup pakai botol ini, kemudian Anda masukkan di luar ruangan yang tentunya ada air embun yang bisa menempel atau bisa terkena lah, walaupun tidak masuk ke dalamnya tapi terkena ini. Kemudian di pagi hari setelah Anda bangun pagi hari, sebelum Anda melakukan aktivitas seperti minum atau makan atau menggosok gigi, Anda ambil air minum ini yang sudah diembunkan di luar ruangan yang terkena embun pagi, kemudian Anda kumur-kumur, kemudian Anda meminumnya sampai habis atau seperlunya saja. Itu diyakini oleh para guru-guru saya dan ustadz-ustadz saya itu bisa menjernihkan suara, mengeluarkan lendir-lendir yang ada di dalam tenggorokan kita ya, sehingga lendir itu bisa terbawa oleh air yang diembunkan ini sehingga suara kita diharapkan lebih jernih. Dan itu insya Allah kalau dilakukan setiap hari secara rutin dan istiqomah akan memberikan dampak yang baik terhadap suara kita. Apalagi ditambah setelah kita bangun pagi, terutama sebelum subuh itu, setelah minum air embun kita melakukan yaitu latihan vokal kita sebelum subuh. Karena suara kita ini sebelum subuh atau di pagi hari itu rata-rata suara kita adalah berat. Berat dan untuk bernada-nada tinggi itu susah. Nah, kalau kita melatihnya setiap pagi hari dari nada-nada yang rendah sampai yang tinggi, insya Allah nanti kalau kita bersuara di siang hari atau di malam harinya di hari itu nanti akan lebih suara kita akan lebih enteng. Ya. Itu tips dari saya tentang bagaimana cara merawat suara kita atau tips menjernihkan suara kita secara alami hanya melalui air minum yang diembunkan. Setelah itu kemudian melatih vokal kita di pagi hari. Dan tentunya ada banyak tips dan resep agar suara kita jernih. Salah satunya itu bisa melalui gurah atau melalui air putih ini, atau dengan rutin mengkonsumsi madu. Ya, madu ini punya banyak manfaat dan ternyata madu ini juga dipakai oleh para qori dan qoriyah untuk menguatkan suara dan juga untuk menjernihkan suara. Mungkin dari saya tipsnya seperti itu, tips cara menjernihkan suara, mengeluarkan lendir-lendir dari dalam tubuh kita secara alamiah, dan jika dilakukan secara istiqomah, insya Allah akan membawa hasil. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa.